Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Pasti pernah lewat di beranda teman-teman semua ya, teman-teman semua ya, tentang anak yang luar biasa tuh yang namanya Ara, begitu ya. Ini mana jadi perbincangan publik juga begitu. Tapi yang menarik adalah semeton ya, setelah sering sekali keluar di media sosial ya, diundang podcast sana sini, akhirnya menimbulkan gunjingan juga dari para netizen ya, sehingga orang tua dari Ara ini meminta maaf. Jadi menarik untuk kita reaksi semeton, gimana videonya? Ini dia. Lagi rame banget nih Ara di salah satu stasiun televisi. Dia menanyakan ke salah satu artis perempuan kenapa memakai baju terbuka dan juga tidak memakai kerudung. Nah, di sini netizen marah karena kenapa hal-hal privasi seperti itu ditanyakan secara terbuka di stasiun televisi gitu. Aku coba memandang dari tengah-tengah gitu ya. Menurut aku, anak kecil gitu kan, itu tuh gerakan tangannya, gerakan omongannya itu tuh kadang cepet banget gitu kan. Nah, itu memang kita tidak bisa mengontrol. Bahkan omongan orang dewasa aja kita nggak bisa kontrol kan, apalagi omongan anak kecil gitu. Nah, menurut aku seharusnya bundanya Ara, ayahnya Ara itu saat kejadian itu memberikan isyarat kayak gerakan tangan ataupun bilang secara langsung ke Ara kalau misalkan hal itu tidak boleh ditanyakan. Aku yakin banget ayah bundanya Ara ini udah ngajarin Ara untuk tidak menanyakan hal-hal seperti itu, hal-hal sensitif seperti itu, hal-hal privasi. Nah, tapi balik lagi statement aku yang di awal, kalau anak kecil itu kita nggak bisa kontrol, kadang gerakannya tuh lebih cepet daripada kilat gitu kan, kayak langsung but. Nah, tapi tadi balik lagi ayah bundanya Ara sebagai orang tua pas kejadian itu langsung aja gitu kayak Ara jangan atau kayak gimana gitu melakukan gerakan yang supaya menandakan kalau misalkan itu tidak boleh dilakukan, biar Aranya juga inget. Nah, buat netizen sebenarnya mungkin niatan kalian tuh baik yang ngingetin supaya tidak menanyakan hal-hal privasi seperti itu, tapi bukan berarti kalian bisa menormalisasikan untuk membuli anak kecil. Dan menurutku kalian marah-marah itu kayak nggak pada tempatnya gitu loh, soalnya kan orang yang ditanyakan Ara juga nggak marah gitu. Tapi itu dia yang namanya sosial media, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan, apa yang orang katakan, ya kan? Kalian tahu anak ini? Umurnya baru 5 tahun, tapi udah paham soal inflasi. Ada apa sih? Kenalin, namanya Sanara Gelora Pratama, atau biasa dipanggil Ara. Ara adalah seorang balita yang punya kepercayaan diri dan public speaking yang luar biasa. Dia adalah seorang anak dari yang namanya Billy Sandi Pratama dan Mega Valentina, biasa dipanggil Baba dan Bubu. Belum lama ini, mereka sempat diundang ke salah satu program TV yang hostnya itu Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Sampai ada satu momen di mana ayahnya itu nanya ke Ara soal inflasi. Inflasi itu apa, Ra? Inflasi itu harga uangnya turun. Keren ya? Bisa tahu. Jadi harus gimana Ra biar uangnya kena inflasi? Ya keemasin kayak Ara. Ara kan sekarang uangnya 100. Dan dengan pedenya dia menjawab dengan tepat, termasuk investasinya kemana, dan sampai keceplosan tabungan hasil kontennya berapa. Yang udah jelas nominalnya tuh UMR Jakarta. Tapi kan 20. Dia juga sempat share soal cita-citanya dan seleranya dalam mencari jodoh. Ara mau jodohnya kayak gimana? Yang soleh, yang pintar, yang baik, yang takut Allah, yang adabnya bagus. Adabnya bagus. Adabnya ngerti kata itu ya. Dan ternyata di balik semua ini ada cara didik orang tuanya yang unik banget. Bapaknya itu terbiasa ngelakuin coaching dan nerapin yang namanya NLP atau Neuro Linguistic Programming. Yang basically adalah sebuah pendekatan komunikasi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku seseorang. Sedari kecil, mereka terbiasa untuk menerapkan interaksi yang terbuka dengan Ara. Ara mau nanya apapun, boleh. Prinsipnya, diserap dulu pertanyaannya, simplify jawabannya, dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, orang tuanya juga punya komitmen yang solid untuk menemani, menyanggupi, dan mendukung segala bentuk tumbuh kembang anaknya. Konsep ini sangat mendukung teori perkembangan anak dari Lev Vygotsky, di mana ia menegaskan tentang besarnya pengaruh interaksi sosial atau social constructivist dalam membangun wawasan sang anak, khususnya dari kedua orang tua. Dia meyakini kalau peran bahasa itu sangat penting. Ini juga mempengaruhi dari pemberian stimulus yang tepat dan bertahap, sehingga nanti anaknya itu bisa menguasai sesuatu secara mandiri. Terlepas dari itu semua, nggak sedikit netizen yang komen kalau misalkan anak ini itu dewasa sebelum waktunya. Gimana menurut lo? Komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Baba dan Bubunya Ara memohon maaf sebesar-besarnya karena perkataan kami dan anak kami yang menyinggung orang dan membuat persepsi pro dan kontra. Saya mau minta maaf sebagai kepala keluarga. Kami sadar bahwa apa yang ditanyakan Ara mengenai agama dan hijab akan sensitif ya.
untuk sebagian orang ada penyerangan privasi, ada juga yang bilang dakwah. Kami pun tidak mau itu terjadi jadi terpecah-pecah gitu. Kami pun sudah mengajarkan hal tersebut. Namun 2 kejadian kemarin masih terjadi karena Anak kami memang belum paham untuk itu, dan kami juga memohon maaf sebesar-besarnya karena kami belum bisa membuat anak kami paham dan belajar dari kejadian sebelumnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk itu, dan kami sampai saat ini juga masih terus mengajari anak kami supaya bisa mengetahui mana privasi dan tidak. kami juga mohon maaf karena kami belum terbiasa untuk menjelaskan secara rinci ketika datang ke podcast-podcast atau ke acara lain. Nah, maklum, punten banget karena kami juga masih konten kreator baru, jadi kami masih berproses untuk bijak dalam menjelaskan dan memilah-milah sesuatu. Seperti Ara yang dinilai licik dalam berjualan karena pakai jual dedet, itu terjadi saat Ara usianya 3 tahun dan di lingkungan terdekat, jadi itu udah teman-teman dekatnya, makanya kenapa bisa jadi seperti bercandaan. Nah, seharusnya pada saat di podcast itu kami langsung menjelaskan bahwa itu tuh clear sebenarnya. Dari situ aja kita udah langsung kasih tahu. Kita langsung mengajarkan bahwa itu cara pikir yang salah. Dan Dia juga saat saat ini ini sudah paham ya kalau misalkan Ara tuh tidak berjualan dengan cara seperti itu gitu. Jadi kami mohon maaf kalau ternyata tayangan podcast itu justru malah membuat salah persepsi yang dianggap sampai saat ini terjadi demikian, padahal tidak. Dan kami juga memohon maaf sebesar-besarnya mengenai konten jodoh yang sering Ara bicarakan. Mohon maaf jika itu dirasa salah satu pendidikan yang salah karena tidak sesuai dengan usianya. Kami mohon maaf sekali. Itu pure karena kami hanya menjawab, cara kami menjawab, mohon maaf kalau salah, tapi itu cara kami menjawab dengan pola kritis anak kami yang sudah mulai bertanya tentang anak TK suka-sukaan ataupun anak SD dengan bahasan pacar-pacaran. Sehingga kami menerapkan hal-hal demikian agar nantinya dia bisa lebih paham bahwa ketika dia menyukai seseorang itu boleh, tapi ketika nanti dia sudah dewasa. Karena kriteria yang diajarkan pun ada, tapi nanti ketika sudah dewasa. Mohon maaf sekali lagi untuk orang-orang yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Kami tidak bermaksud buruk sama sekali. Di beberapa hari ini kami tabayun untuk cari tahu, yang kami pun menemukan di belah mana. Jadi saya sebagai kepala keluarga mohon maaf, kami hanya orang tua biasa yang sedang berproses mendidik anak kami. Tolong maafkan kami, tolong maafkan Ara. Dan kami pun ingin menjadi bermanfaat untuk terus bisa sharing. Jadi sama sekali dari kami itu untuk kayak anti kritik, untuk apa yang dibicarakan itu sangat tidak gitu. Justru kami beberapa hari ini mencari tahu supaya kami pun jelas untuk membuat video ini gitu. Mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang misalkan tersinggung. Kami juga menyadari gitu ya, dan kami juga tidak mau ada yang terpecah belah gitu ya untuk misalkan debat-debat gitu. Terima kasih juga teman-teman yang udah support. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah paham maksud kami, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah membela Ara. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah paham bahwa ternyata anak-anak itu masih berproses, dan ketika diberitahu sesuatu itu belum bisa langsung mengerti 1 atau 2 kali. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa diterima dan berkenan. Punten. Tapi kalau saya mau nilai tidak ada masalah sebenarnya ya kalau kita mendidik dari awal begitu ya. Kalau kita, karena begini kan namanya anak kecil itu kan selalu bertanya hal yang dia lihat gitu, ceplos-ceplos bertanya begitu. Nah dengan Ara sekarang ini kalau menurut saya pribadi cara didik yang baik juga begitu ketika dari awal kita memang menjelaskan. Karena bagaimanapun juga sekarang dengan pengaruh sosial media yang ada ini kan tidak memandang juga. Kalau kita betul-betul tidak filter apa yang ada di sosial media, ini kan akan berdampak buruk juga ke perkembangan anak begitu ya. Tapi kalau sedari awal kita kasih tahu, kita kasih filter mana yang harus dilihat, mana yang tidak, mana yang harus diikuti dan mana yang tidak, kan kalau kita ajar dari awal kan jauh lebih bagus begitu. Dan persoalan mempertanyakan itu sebenarnya sih tidak ada masalah juga begitu kan terkait agama. Kenapa sih agama dijadikan sensitif sekarang? Dulu kan biasa kita saling ngejuk-ngejuk masalah agama. Tapi apakah iya dengan menanyakan hal itu sekarang? Karena kan hidayah itu kita tidak tahu datang dari mana. Mungkin saja itu kan yang jelas sih tidak mungkin diajarkan oleh ibu dan bapaknya begitu untuk menanyakan itu. Memang namanya anak ya begitu, ceplas-ceplos begitu. Dan saya rasa juga yang ditanya tidak ada masalah. Kan kita lihat juga itu biasa-biasa saja, bukan hal yang harus diributkan begitu ya. Nah, kalau kita ngelihat itu ya kasihan juga arahnya kalau ditekan begitu dengan komen-komenan seperti ini ya. Tapi saya rasa
tadi sudah kedua orang tua Ara sudah meminta maaf ya. Dan sebagai netizen Mbak ya kita harus memaafkan itu begitu. Anti-Islam bukan. Tapi kenapa Kok bisa ya parents anak sekecil itu ngomong lancar dan kepikiran sampai sana? Ternyata kunci anak ngomong pinter itu ya komunikasi. Semakin sering anak diajak ngobrol, semakin mahir juga mereka menyampaikan pikirannya. Tapi, emang ngobrol aja cukup? Anak bukan cuma perlu pintar bicara, tapi juga pintar membaca situasi. Mereka perlu tahu kapan harus bertanya, gimana cara menyampaikan sesuatu dengan sopan, dan memahami mana yang pas, mana yang kurang pas. Anak itu kayak sponge parents. Apa yang dia dengar, dia serap. Apa yang dia lihat, dia tiru. Kalau parents terbiasa untuk melibatkan anak berdiskusi sejak dini, dia akan semakin berkembang rasa ingin tahunya, mahir merespon orang lain, percaya diri untuk berinteraksi dengan orang sekitar. Kan ya, penting bagi kita orang tua untuk bukan cuma mendukung rasa ingin tahu mereka, tapi ngajarin tata krama dan kecerdasan emosional. Penasaran itu bagus, tapi sopan santun gak kalah penting. Jangan lupa follow buat ngobrolin hal-hal parenting lainnya. Menanggapi kasus Ara yang viral ya, di mana dia mempertanyakan kepada orang dewasa di media umum kenapa tidak menggunakan jilbab, dan ini disebut bahwa Ara tidak beradab, tidak sopan, tidak bla bla, banyak sekali, bahkan banyak sekali netizen yang mengharuskan Ara ini memiliki kemampuan berinteraksi yang bagus dan banyak lagi. Padahal itu masih anak kecil ya, dia masih berproses, bukan seperti kita orang dewasa yang kita pun berproses dari kecil hingga sekarang mengetahui yang namanya adab yang baik itu seperti apa. Ara masih belajar dan janganlah dihujat, biarkan dia berkembang untuk kepribadiannya seperti anak-anak kita. Bocil pinter si Ara ini gak sopan, gak tahu adab. Siapa sih orang tuanya? Lagi panas nih si Ara karena menanyakan hal sensitif kepada host di acara TV. Keren ya? Islam bukan. Apa dia ngomong? Anti-Islam. Tapi kenapa ngomong? Buat gue gak ada yang salah, apalagi orang tua si Ara sampai klarifikasi apa yang diekspektasikan menyalahkan anak kecil para netizen karena mengajukan pertanyaan sensitif adalah hal yang sikap kurang bijak gitu. Diajarin toleransi dong, diajarin sopan santun dong, diajarin menghormati dong. Lah, anak segitu gak mungkin bisa seperti anak pada umumnya. Ini kalian yang harus pintar apa si Ara yang harus pintar? Si Ara udah pintar, John. Ini orang dewasa yang harus ngalah apa bocil yang harus ngalah? Lalu ada konten kreator bilang mungkin perihal itu tidak seprivilege Ara tentang berpakaian syar'i. Lantas si Ara harus diajarin fikih, bab toleransi gitu? Enggak juga, ya Allah. Anak-anak pada usia tersebut masih dalam tahap eksplorasi dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka belum memahami norma sosial sepenuhnya, apalagi tentang mana yang dianggap sensitif atau tidak oleh orang dewasa. Enggak mungkin. Jika anak kecil bisa membuat heboh, ini menunjukkan nilai-nilai yang dicermati netizen dalam edukasi dunia anak-anak belum bisa dipahami. So, dedikasi orang tua, didikan orang tua Ara buat gue cakep parah. Anak sekecil Ara menanyakan Islam atau enggak? Ya, umumnya kalau muslim berpakaian sopan. Kalau non-muslim is okay dengan perintah agamanya sendiri. Coba ngobrol komen. Guys, kalian udah pada lihat belum video-video yang berseliweran tentang Ara, si anak pintar. Umurnya kalau nggak salah 5 tahun. Terus dia itu awalnya disenangi karena dia pintar, tapi makin kesini si Ara itu dibully sama para netizen. Kenapa? Karena berawal dari sebuah undangan ya. Jadi dia itu bilang ke Sarah Sechan kalau nggak salah, kenapa orang Islam nggak pakai jilbab begitu. Terus lanjut lagi di salah satu talk show, aku nggak tahu siapa yang dia bilang, dan itu juga dia bilang si Ara ini menyinggung masalah tentang jilbab. Nah, awalnya orang nganggap itu lucu, tapi diundang lagi nih si Ara sama podcastnya Atta Halilintar sama Aurel. Ternyata si Ara ini punya trik gokil, trik yang cerdas, pintar, tetapi netizen itu malah bilangnya itu trik penipuan. Karena dia kayak jual pulpen, terus orang-orang tuh nggak mau beli karena tahu dia jualan. Nah, sama si Ara ini bilang ya udah ambil aja gitu, ambil aja gitu, kamu ambil, dia ambil sama teman-temannya.
pas mau pulang sekolah ditagih sama si Ara itu. Nah jadi mau nggak mau orang pada bayar gitu kan. Nah di situ mulai viralnya lagi gara-gara ya itu trik penipuan. Sampai akhirnya semua komentar yang awalnya positif jadi negatif. Nah muncul lagi potongan video tentang si bapaknya itu ngomongin tentang perjodohan dan dijawab sama si Ara. Aku nggak tahu ini briefingnya kayak gimana mereka ini, cuman itu menjadi salah satu hal lagi sehingga si Ara ini dihujat. Dan masih banyak hal yang digedekin sama orang terhadap anak berusia 5 tahun tersebut. Mamanya udah angkat bicara, bapaknya juga udah angkat bicara dan udah minta maaf juga dan bilang kalau itu ya jenis parentingnya mereka gitu. Dimana jenis parentingnya mereka itu ya apa aja diomongin, kayak sosial diomongin, tentang ekonomi diomongin sama anaknya meskipun anaknya baru usia 5 tahun. Gak ngerti. Menurut kalian orang tua bagaimana yang bijak dalam memberikan parenting yang bagus, yang baik agar diikutin sama anaknya? Karena kebanyakan orang tuh kayak beda-beda kan ya, setiap orang tua itu beda-beda parentingnya. Komen di bawah ya guys. By the way, kita yang dewasa, kita yang punya pikiran gitu, kalau misalnya hal itu nggak sesuai sama parenting kita, nggak sesuai sama kemauan kita guys, kita jangan sama sekali menjudge anak yang berusia 5 tahun. Kasihan mentalnya gitu. Gue tahu kalau misalnya kalian tuh gede sama emak bapaknya gitu, tapi kayak kasihan aja gitu ngeliat anak seusia itu dibully. Semuanya rata-rata isinya pembulian. Yang dari dulunya awalnya itu isi komentar ribuan isinya pendukung, sekarang malah kebalikannya gitu. Tapi katanya sih emak bapaknya tuh bebal, kayak ngerasa paling bener. Oke, sekian, bye. Kalian udah tahu kan anak sekecil Ara dihujat netizen gara-gara menanyakan artis kenapa nggak pakai hijab. Kok bisa ini dia? Oke, jadi konteksnya adalah ada seorang anak kecil yang umurnya sekitar 5 tahun yang biasa dipanggil Ara. Orang tuanya yang bernama Billy dan Mega atau biasa dipanggil Baba Bubu berhasil mendidik Ara ini menjadi anak yang cerdas. Kemudian baru-baru ini ya si Ara dan orang tuanya ini dipanggil ke sebuah acara televisi. Namun dengan polosnya karena sudah terbiasa dengan komunikasi, si Ara menanyakan pada salah satu artis agamanya apa dan kenapa nggak pakai hijab. Nah lantas beberapa netizen ini merasa tersinggung dan menilai pertanyaan yang dilontarkan oleh Ara ini tidak sopan. Banyak juga dari mereka yang mempertanyakan bagaimana pola parenting, yang katanya apakah lupa mengajarkan adab kepada si Ara ini. Jadi si Ara ini sudah terbiasa dengan pola komunikasi terbuka yang membuat perkembangan otaknya semakin cepat. Istilah pola parenting ini disebut NLP atau Neuro Linguistic Programming. Sederhananya adalah sebuah pola komunikasi yang difungsikan untuk merubah pola pikir seseorang beserta tindakannya. Karena usianya baru segitu tapi udah mengerti tentang jodoh, inflasi, daily make up dan lainnya. Nah, perilaku beberapa netizen yang langsung menyalahkan si Ara itu sebenarnya adalah bentuk adultification bias atau sebuah sikap di mana seseorang menganggap bahwa anak kecil punya tanggung jawab juga seperti orang dewasa. Ini bukan berarti saya menormalisasikan pertanyaan seperti itu ya, karena memang orang tuanya sudah klarifikasi dan minta maaf. Nah, ada kalanya orang lebih memilih menghujat daripada mengerti perasaan pribadinya. Nah, makanya nih biar kalian gak gampang FOMO, kalian wajib baca ebook Master of Influence. Lengkap banget nih bagaimana mengerti tentang pikiran seseorang. Lagi rame kan soal anak yang umur 5 tahun yang namanya Ara-Ara itu tuh, ya kan? Gue pengen nanya sih sama bapak ibunya ya. Pertanyaan gue cuma satu, ya kan? Itu anaknya baca-bacain komen-komen gak sih di konten-kontennya? Itu doang tuh, ya. Anaknya bacain gak sih komen-komennya di konten-kontennya itu, dibacain gak sih komennya? Ya. Aduh, itu doang sih. Oh, kalau misalnya sebelumnya dibaca, ya jangan dibaca lagi aja, ya jangan kasih anaknya baca lagi, gitu. Dan ya itu anak pinter sih ya, anak pinter, cantik, lucu, ya kan. Itu kalau dididiknya dengan ada batas-batasannya, apa yang boleh, mana yang nggak boleh, itu benar-benar bisa menjadi anak yang berhasil. Iya, karena mental anak sama mental orang dewasa itu berbeda ya sayangnya. Mental anak itu sama orang kita dewasa ini berbeda ya. Jadi ya itu, kalau bisa jangan kasih baca ya.
Jadi segitu semeton videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan pembelajaran yang baru untuk semeton semua, bahwa yang namanya anak kecil begitu. Tapi intinya kalau saya menilai orang tuanya ini adalah hal yang wajar semeton ya, memberikan nasihat, memberikan pengetahuan, pemahaman sedari awal ya. Karena waktu dan tidaknya kita menjelaskan itu ya waktu anak memang mempertanyakan itu begitu. Berarti kalau anak mempertanyakan itu ya itulah hari yang tepat untuk menjelaskan apa yang selama ini dia pertanyakan. Jangan sampai nanti anak menanyakan hal yang bagus, dia menanyakan di orang ternyata dikasih jawaban yang buruk ya. Jangan seperti itu. Yang namanya anak kecil memang seperti itu. Jadi tetap jaga persatuan dan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.